Ke tengah sawah tangkap belalang, belalang coklat kulitnya belang. Jangan biarkan semangat hilang, kerja keras membanting tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah senang banget nih masih bisa untuk share aktivitas lagi teman-teman. Dan di sini di awal video aku mau liatin dulu ke kalian semuanya. Nah, di sini Pak suami tuh lagi ngecor ya untuk lantai yang kemarin itu habis di ini ya teman-teman, habis dipecah gitu kan, diratakan. Nah, ini tuh lagi dicor. Karena kan ini adalah sambungan antara rumah depan sama rumah belakang gitu teman-teman. Otomatis ini harus dicor ulang gitu ya. Makanya ini dicor sama Pak suami. Ya, walaupun untuk hasil kerjanya Pak suami itu menurut Pak suami itu nggak terlalu bagus, tapi menurut aku pribadi udah lumayan rapi lah ya teman-teman. Nggak apa-apa lah teman-teman, masih banyak kekurangannya. Tahu juga kan Pak suami profesinya bukan tukang ya. Tapi karena di sini memang udah nggak ada budget gitu ya, makanya di sini biar Pak suami aja yang ngerjain. Ya nggak apa-apa lah teman-teman, yang penting itu udah kecor aja gitu. Di sini aku nggak videoin full ya, pokoknya aku liatin sedikit aja biar kalian juga nggak bosen hanya melihat Pak suami itu ngecor-ngecor itu terlalu lama gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya di hari ini Pak suami itu kerja teman-teman, tapi Pak suami itu kerjanya itu ya kerja bangunan juga gitu ya. Dia itu bakalan jadi kenek Pak tukang teman-teman. Jadi tukang yang kemarin tuh kerja di rumah aku ada dapat job di tempat lain gitu ya, buat ngecor juga. Nah, itu dia kerjanya sama Pak suami gitu ya. Pak suami diajak buat nemenin. Dan itu nanti kerjanya itu habis zuhur teman-teman. Jadi pagi-pagi ini Pak suami ngerjain yang di rumah dulu gitu ya. Dan kalau misalnya nanti ini udah siap gitu ya teman-teman, istirahat, dan nanti setelah zuhur Pak tukang itu nelpon gitu ya, tinggal berangkat gitu ya, karena memang yang mau dikerjain itu nggak terlalu banyak gitu ya yang mau dicorin sama Pak tukang. Jadi katanya sih palingan juga setengah hari siap gitu ya, makanya mereka memutuskan untuk kerjanya itu habis zuhur aja. Dan ini ya udah alhamdulillah, pokoknya senang banget. Walaupun Pak suami itu kerjanya setengah hari, tapi ya tetap ya teman-teman, dia itu tetap kerja gitu kan. Dan juga hari ini tuh malah kayak double gitu kan teman-teman, Pak suami kerja dapat uang, terus juga Pak suami bisa ngecor untuk lantai di rumah gitu ya, alhamdulillah. Nah, ini tuh ya teman-teman, aku tuh tinggal beli karpet gitu ya, Masya Allah kayak nggak sabar banget gitu ya. Tapi ya udah nggak usah dipaksa-paksain ya kalau aku pribadi ya teman-teman. Memang sih aku tuh pengen gitu ya secepatnya pindah, tapi aku juga nggak mau maksa gitu ya. Kalau misalnya memang sekarang aku belum ada budgetnya, nggak apa-apa, aku bakalan sabar dulu. Insya Allah nanti kalau misalnya udah ada rezekinya ya bakalan bisa juga ya teman-teman untuk beli karpetnya gitu ya. Karena memang aku juga nggak mau yang terlalu memaksakan banget gitu ya, sabar-sabar aja dulu gitu. Nah, ini buat jalan ke dapur dikasih papan gitu dulu ya teman-teman, buat diinjek gitu ya, biar nggak nginjek yang ini dulu. Apalagi anak-anak gitu ya teman-teman, harus dipantau-pantau biar mereka tuh nggak lari-lari ke sini. Nah, ini tinggal sedikit lagi bakalan beres, alhamdulillah. Oke, lanjut teman-teman. Di sini aku mau jemur pakaian. Ini aku jemur pakaiannya udah agak siangan ya, karena tadi ya aku nyucinya udah siang juga teman-teman. Tambah lagi ya nyuci sekarang itu ya slow gitu ya teman-teman, nggak yang bisa terlalu pagi-pagi banget juga akunya gitu ya. Karena apa ya, karena kayak nggak terlalu bersemangat banget sih sebenarnya buat nyuci ini tuh, karena bawaannya tuh udah nggak sabar gitu teman-teman, pengen pakai laundry room gitu ya. Tapi sayangnya laundry room itu untuk pipa pembuangannya itu belum dialirkan ke lubang teman-teman, karena kemarin tuh kehabisan pipa. Jadi nanti nunggu beli pipa dulu tambahan sama beli elbow gitu ya teman-teman buat sambungannya. Nah, di sini alhamdulillah cuaca itu panas cetar membahana banget ya teman-teman. Pokoknya sekarang itu di tempat aku cuacanya itu emang bener-bener lagi terang banget, lagi panas banget, dan juga sering berangin gitu. Bahkan kalau misalnya angin tuh lagi kenceng-kencengnya ya teman-teman, itu kadang daun-daun yang udah ada di halaman gitu, daun-daun kering itu semua pada berterbangan gitu loh teman-teman. Tapi ya gitu deh, kuat angin di sini, tapi malah di sini tuh nggak ada hujan gitu.
Oh iya teman-teman, kalian ada yang samaan gak sih sama aku kalau misalnya pas pak suami ada di rumah gitu ya, kadang itu suka kayak ada aja gitu loh teman-teman godaan mager kita itu gitu ya. Maksudnya gini loh, tetap sih beraktivitas tapi kayak lebih slow, nggak yang sengoyo yang hari-hari biasanya gitu. Pokoknya kalau pas lagi ada pak suami ya teman-teman, aku sendiri tuh kadang itu keseringannya itu malah kayak nyantai-nyantai gitu ya, karena kebanyakan kerjaanku juga kadang dibantuin sama Pak Su gitu. Makanya kadang kalau pas pak suami di rumah, kadang aku ngonten itu cuman dalam sehari itu cuma dapat 1 kali gitu ya, atau misalnya aku ngontenin Pak Su gitu, karena kalau pas Pak Su di rumah itu aku nggak yang terlalu berlebihan gimana-gimana ngontennya gitu ya, karena aku pengen lebih santai lah gitu teman-teman. Kayak misalnya Pak suami itu ngajak anak-anak main, ya udah ntar aku juga ikutan nongkrong gitu ya, anggap aja lah kayak quality time gitu ya teman-teman. Oke, lanjut nih teman-teman ke kamar. Di sini aku mau beresin kamar dulu sedikit, dan aku juga nanti mau beresin lemarinya anak-anak. Itu kalian bisa lihat ya, lemarinya anak-anak udah memprihatinkan banget, masya Allah. Itu pintunya itu patah teman-teman ya, karena itu pas aku suruh anak-anak buat ngambil pakaian gitu ya. Kadang kan aku juga suruh ambil celananya gitu ya, sebenarnya buat ngajar-ngajarin aja gitu teman-teman, biar tahu tempat celananya. Malah itu tuh dibuka terus dipanjat teman-teman, naik gitu ya ke dalam, alhasil ya patah gitu. Makanya itu tuh pintunya udah kebuka kayak gitu ya. Itu sebenarnya kejadian itu tadi malam teman-teman. Makanya hari ini tuh aku memutuskan setelah aku beresin kamar ini, aku mau beresin lah lemari ini dulu. Sebenarnya udah kepikiran parah banget ya sama lemari ini tuh. Kayak apa ya, kayak udah nggak layak gitu teman-teman. Lemari ini tuh buat pakaian anak-anak nggak muat juga gitu ya. Tapi mau gimana, kalau mau dibeliin juga belum ada budgetnya. Jadi dimanfaatkan aja seadanya dulu. Dicukup-cukupkan aja dulu gitu ya. Dan aku tuh rencananya nanti mau mau rapin lagi gitu ya, lipatan pakaiannya anak-anak, dan juga aku bakalan singkirin gitu ya teman-teman untuk 1 rak yang patah itu. Jadi nanti aku cuma pakai 3 rak aja ya, semoga lah cukup gitu ya buat pakaiannya anak-anak. Kalau buat pampers, kalau nggak muat di dalam lemari ya udah nggak apa-apa, pampersnya di luar aja gitu ya untuk sementara gitu. Oke, ini aku rapin kamar. Alhamdulillah ini udah lumayan rapi nih teman-teman untuk kamarnya ya, walaupun rapinya itu nggak bakalan bertahan lama, tapi setidaknya ini udah rapi ya. Oke, di sini aku bawa si lemarinya itu keluar teman-teman, biar biar nggak panas dan nggak gerah, karena di dalam rumah itu beneran gerah banget. Pokoknya angin kipas itu sekarang rasanya itu udah nggak sejuk gitu ya, rasanya itu kayak udah ikutan panas gitu loh teman-teman. Makanya di sini aku itu mau beresin dulu untuk lemari ini ya. Ini aku keluarin yang patah itu, nanti aku nggak bakalan pakai lagi. Ini aku coba cek gitu ya, siapa tahu copot gitu kan, ternyata enggak teman-teman, bener dugaan aku, beneran itu tuh udah patah gitu ya untuk di bagian tutupnya. Dan aku tuh udah coba-coba sih teman-teman tadi malam buat ngebenerin, tapi itu udah nggak bisa gitu ya. Jadi daripada ntar tuh copot-copot gitu ya, aku ya udahlah mendingan aku buka aja sekalian gitu. Nah, berhubung lacinya itu yang mau aku pakai kan cuma 3 gitu ya. Jadi ya udah di sini untuk tiangnya aku pas juga untuk 1 tingkat. Aku cuma pakai tiangnya itu 3 untuk 3 tingkat aja ya teman-teman. Ya mau gimana lagi gitu ya, lemarinya itu juga udah patah gitu kan. Aku juga nggak mau maksain lah pakai lemari itu juga gitu yang patah itu. Ntar malah itu ditarik-tarik sama anak-anak malah patah lagi, dan pakaiannya malah bercecer-cecer semuanya gitu ya. Jadi ya sekarang itu aku rapiin aja lah semuanya. Insya Allah lah 3 laci itu ya cukup aja gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku benerin juga untuk roda-rodanya dari si lemari itu tadi ya. Dan itu tuh sebenarnya lemarinya itu agak berdebu gitu ya teman-teman, tapi nanti aku lap-lapin tipis aja gitu ya, karena memang debu lemari itu tuh gampang banget debuan gitu ya. Pokoknya rentan banget lah sama debu teman-teman, apalagi dengan keadaan rumah yang sekarang. Dan ditambah lagi tiang lemarinya itu kan warna warna hitam gitu ya, jadi debunya itu ya kelihatan banget gitu. Nah, di sini aku lipatin pakaiannya anak-anak menggunakan metode KonMari ya teman-teman, yang mana yang bisa aku lipat kunci gitu ya, aku lipat kunci. Kalau enggak ya udah aku lipat kayak gini aja. Yang penting itu tuh rapi dan itu bisa berdiri gitu. Nah, ini aku pokoknya lipat-lipatin semuanya gaun-gaunnya anak-anak. Di sini kalau misalnya pakaian itu tuh nggak terlalu susah dilipat gitu ya, kayak yang kaos-kaos itu bakalan cepat sih ngerjainnya. Tapi ini karena memang pakaian anak-anak itu sebagian kan gaun gitu ya, jadi agak sedikit ribet sih teman-teman, cuman nggak apa-apa. Ini bakalan jadi bikin nanti tuh lemari anak-anak tuh lebih rapi gitu ya teman-teman, dan juga pas ngambil-ngambil itu bakalan lebih mudah gitu.
Sebenarnya di awal-awal yang kemarin itu pas aku mindahin pakaiannya anak-anak ke lemari ini, pengen banget itu tuh aku langsung lipat menggunakan metode KonMari. Tapi karena memang aku tuh lagi nggak mood banget ngurusin pakaian di kala itu gitu ya. Jadi baru sekarang deh aku tukar untuk lipatan pakaian anak-anak dari lipatan biasa ke lipatan metode KonMari ini ya teman-teman. Karena menurut aku pribadi ya, untuk ngelipat pakaian ini tuh butuh banget teman-teman mood yang bagus gitu ya, dan dan suasana hati yang bagus gitu, biar kayak kita tuh nggak merasa tergesa-gesa gitu loh teman-teman buat ngerjainnya. Hari ini tuh sebenarnya aku tuh juga nggak mau gitu ya buat ngurusin pakaian ini teman-teman gitu ya, tapi karena memang si lemarinya itu udah patah yang pintunya gitu ya, jadi kayak seolah-olah mau nggak mau gitu ya harus aku kerjain gitu. Karena kalau mau dibiarin kayak gini tuh teman-teman, aduh masya Allah deh, bakalan kepikiran terus ngelihatnya gitu ya, ngelihat ke kamar gitu, lihat lagi lemari anak-anak yang pintunya udah patah. Jadi mendingan aja gitu kan aku aku rapiin gitu ya, biar enak juga dipandangnya, terus juga pakaian anak-anak jadi lebih rapi. Nah di sini aku simpen gaun-gaun gamis-gamisnya anak-anak. Ini untuk baju-baju kaos hariannya anak-anak, kayak rok-roknya anak-anak juga aku simpen di sini. Pokoknya di sini tuh aku masukin seberapa muatnya gitu ya, karena kan lacinya tuh udah tinggal 3, yang satunya udah patah gitu kan. Jadi ya dimuat-muatin aja gitu, yang penting dia itu rapi aja gitu di dalamnya. Jangan salfok sama karpetnya ya teman-teman. Itu tuh kenapa kok udah gompel-gompel gitu, karena itu tuh dikorek-korek gitu sama anak-anak. Karena kan ini tikernya tuh bahan yang gabus gitulah teman-teman, jadi itu mudah banget dikorek-korek sama anak-anak gitu ya. Aduh padahal sayang banget teman-teman, tikernya ini kan enak gitu ya buat kita duduk, karena dia tuh agak tebel, mau tiduran juga enak gitu ya teman-teman di tikar ini. Tapi ya gitulah, namanya juga punya anak-anak, terkadang itu punya barang apa-apa itu ya sering aja dirusakin sama anak-anak gitu. Nah ini kalian bisa lihat ya teman-teman, kalau misalnya dilipat dengan menggunakan metode KonMari, dia itu lebih rapi, lebih tertata gitu ya. Terus juga kayak kita tuh mau ngambil-ngambil tuh pasti lebih mudah gitu loh teman-teman. Pokoknya aku tuh dari dulu gitu sebenarnya seneng gitu ya kalau ngelipat pakaian anak-anak pakai metode KonMari. Cuman karena kemarin itu aku pengen nyoba-nyoba gitu ya teman-teman, buat ngerubah lipatan pakaian anak-anak gitu ya. Tapi ternyata memang metode KonMari ini masih cocok banget sama pakaiannya anak-anak gitu ya. Nah ini untuk pakaian yang ada celananya atau yang setelan kayak gini, langsung dilipat bareng sama bajunya ya teman-teman, biar nggak kehilang-hilangan, biar nggak berpencar-pencar, biar nggak terpisah-pisah gitu ya teman-teman antara baju sama celananya. Makanya di sini langsung aku lipat, aku gabungin kayak gini ya teman-teman. Jadi kayak kita mau ngambil tuh udah ambil aja satu, itu tuh udah dapatnya satu setel. Untuk ngeberesin pakaian ini tuh ya, aku tuh butuh waktu yang lumayan lama teman-teman, kayaknya 1 jaman juga gitu ya, cuman ngeberesin ini doang. Karena itu ya teman-teman, kalau ngeberesin pakaian itu emang nggak bisa gitu, waktunya itu sebentar gitu. Makanya aku bilang butuh waktu yang luang dan juga butuh mood yang bagus gitu ya, biar pas kita nyusun-nyusunnya itu ya susunnya itu bener gitu ya. Karena kalau misalnya kita terburu-buru ya gitu deh, hasilnya sering nggak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Oke, lanjut di sini aku tuh tatang celana-celananya anak-anak gitu ya, terus juga singlet atau kaos dalam gitu ya teman-teman. Ini aku susun-susunin. Mana yang sering dipakai aku taruh di bagian depan gitu ya, mana yang jarang dipakai itu aku taruh di bagian belakang gitu. Oke, alhamdulillah ini laci-lacinya udah penuh ya teman-teman, udah terisi, masya Allah tabarakallah, lebih rapi kan teman-teman. Wah ini tuh beneran deh ya, ngelihatnya itu enak banget gitu ya, rapi banget gitu kelihatannya. Oke, langsung aja di sini aku mau susunin ya untuk si laci-lacinya itu ke dalam lemari ini lagi. Nah di sini aku juga bingung nih teman-teman tentang ini ya, si bedong-bedongan ini, kain bedongannya anak-anak. Ini aku masih tetap pakai ya teman-teman sampai sekarang, karena seperti yang kalian tahu anak-anak itu kan siang hari nggak pakai pampers gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka pipis, aku ambil satu bedong gitu ya, terus aku lapin gitu ya. Jadi habis dilapin gitu ya udah langsung dimasukin ke ember kotor gitu untuk si si bedongannya gitu ya. Jadi nggak bercecer-cecer, nggak kepake kain lap-lap yang lain gitu loh teman-teman. Jadi kayak fokus aja bedong-bedongan itu ya buat ngelap si pipisnya anak-anak gitu ya.
Oke deh teman-teman, di sini aku tinggal tata-tata aja karena agak berantakan tadi, agak kesenggol. Sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye.